Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Indria yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Bu Vera senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk beribadah bersama-sama sekalipun masih dari rumah masing-masing. Adik-adik kesayangan Tuhan, anak-anak hebat semua sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Kita mau berdoa dulu untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bangun dengan sehat, Tuhan menjaga melindungi kami selama kami tidur. Pagi hari ini kami bangun, kami mau sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Tuhan memberkati sekolah minggu kami pagi hari ini. Ampuni ya Tuhan atas dosa pelanggaran kami, kenakalan kami. Kami mau sekolah minggu bersama-sama pagi hari ini. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah sekolah minggu kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Pelajaran yang ke-10 dengan judul Tuhanku melihat hati. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Daud diurapi menjadi raja. Adik-adik yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau melihat sama-sama cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah tentang Daud ketika Tuhan Allah memilih dia untuk menjadi raja atas bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Samuel adalah hakim atau nabi Israel dan yang mengurapi Saul menjadi raja pertama di Israel. Awalnya Saul adalah orang yang baik dan sangat rendah hati. Namun akhirnya ia menjadi raja yang tidak mengikuti perintah Tuhan, sehingga Allah menolaknya. Hal ini membuat Samuel merasa sedih dan berduka cita. Untuk mengatasi rasa sedih Samuel, Tuhan Allah memberikan tugas baru kepada Samuel. Dia disuruh mengisi tabung tanduk. Tabung tanduk adalah semacam botol gitu ya adik-adik ya. Diisi dengan minyak, dan minyak itu dipakai untuk mengurapi seseorang menjadi raja. Tepatnya mengurapi raja baru untuk bangsa Israel. Lalu Samuel pergi kepada seseorang yang bernama Isai, orang Bethlehem, karena Allah berfirman, salah satu dari anaknya Isai itu akan menjadi raja Israel yang baru. Nah, Samuel ketika dia akan berangkat, dia tiba-tiba takut. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku takut nanti kalau Saul tahu aku pergi mengurapi raja yang baru, dia pasti membunuh aku. Tapi Tuhan, Allah kita yang kita sembah, Allah yang hebat. Dia bilang sama Samuel, kamu kuperintahkan bukan untuk mengurapi ke sana, tapi kamu mengadakan korban persembahan kepadaku.
biar Saul kalau mau mendengarnya, yang didengar oleh Saul adalah Samuel akan pergi untuk mengadakan korban persembahan kepada Tuhan. Lalu di acara itu kamu undang Isai bersama dengan anak-anaknya. Wah, Samuel senang sekali. Kemudian Samuel berangkat. Kedatangan Samuel ini membuat orang-orang di kota yang dia datang itu takut sama gemetar. Wah, ada nabi, ada hakim datang ke kota kita. Lalu mereka berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Mereka takut. Kenapa Samuel datang mendadak? Ternyata Samuel membawa kedamaian dan kebaikan, dan ia juga membawa korban persembahan pada Tuhan. Samuel melakukan semuanya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Ia mengundang Isai dan anak-anaknya ke upacara pengorbanan korban persembahan tersebut. Nah, ketika mereka masuk, Samuel melihat, oh, itu Bapak Isai dan anak-anaknya. Lalu Bapak Isai menunjukkan anak-anaknya. Anak yang pertama dia kasih tunjuk kepada Samuel. Ting, ting, ting. Eliab berjalan di depan Samuel. Kemudian Samuel di dalam hati berpikir seperti ini. Wah, parasnya sangat berwibawa, perawakannya tinggi. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang ini berdiri seseorang yang diurapinya. Namun saat itu Tuhan Allah langsung berfirman kepada Samuel, jangan memandang paras dan perawakannya yang tinggi. Samuel mendengar perkataan Tuhan itu, kok Tuhan seperti ini ya? Kenapa tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan ya? Aku melihat orang ini tinggi, ganteng, berwibawa. Pasti dia cocok menjadi Raja Israel yang baru. Namun Tuhan bilang, yang kamu lihat jangan paras dan perawakannya yang tinggi. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, selanjutnya anak Bapak Isai keluar yang namanya Abinadab. Keluar lagi saudara-saudaranya Daud, semuanya keluar. Namun dari semua itu ketujuh anaknya lewat di depannya Samuel, tidak ada satupun yang Tuhan Allah berfirman bahwa ini loh yang akan jadi Raja Israel. Tidak ada. Lalu Samuel tanya kepada Pak Isai, Pak, apakah semua ini anak-anakmu semua? Apakah masih ada yang lain? Lalu jawab Isai, masih ada satu yang bungsu. Bungsu itu adalah anak terakhir ya. Masih ada satu yang bungsu, tetapi sekarang ia sedang menggembalakan kambing domba. Lalu Samuel bilang lagi, suruhlah memanggil dia cepat-cepat ke sini, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang. Wah, lalu orang menjemput putra bungsu Pak Isai yang sedang mengembalakan domba tersebut. Putra bungsunya terlihat kemerah-merahan, terlihat matanya indah, parasnya juga elok. Di ayat 12 dikatakan seperti itu. Setelah anak bungsu Isai datang ke rumah, siapakah anak bungsu Isai?
Iya, Daud. Ketika Daud sampai di rumah Bapak Isai, lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia, raja baru untuk bangsa Israel." Lalu Samuel mengurapi Daud menjadi raja Israel, disaksikan oleh keluarga yang ada di sekitarnya. Daud dipenuhi oleh Roh Tuhan sehingga ia mempunyai kekuatan dan kebijaksanaan dalam melakukan tugasnya sebagai raja Israel. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan dari luar. Kita pagi hari ini juga belajar. Firman Tuhan sudah mengajar kepada kita bahwa yang dilihat Allah bukan yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang kelihatan, cantik, ganteng, tinggi, putih. Namun Allah melihat apa yang tidak kelihatan. Apa itu ya yang gak kelihatan? Allah melihat hati. Nah, Tuhanku melihat hati. Daud terpilih karena Daud anaknya baik. Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel yang baru karena dia suka memuji Tuhan. Karena Daud hatinya baik, bertanggung jawab. Dari mana kita bisa bilang bahwa Daud bertanggung jawab? Firman Tuhan menceritakan bahwa Daud itu disuruh ayahnya menggembalakan domba. Dombanya 2-3 domba yang disuruh ayahnya menjaga, dia jaga baik-baik. Dia bersiap sedia kalau ada binatang buas yang mau menerkam binatang peliharaannya, dia siap. Dari situ kita melihat bahwa Daud sungguh-sungguh bertanggung jawab. Apa yang dia dipercayakan kepadanya, dia lakukan dengan baik. Dari sini Tuhan melihat, oh, anak ini, Daud ini orangnya baik. Kita belajar pada Daud memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan, bertanggung jawab, senang menyembah Tuhan, senang memuji Tuhan. Ketika dia mengembalakan dombanya, dia bawa gitar itu, dia sambil memuji Tuhan, menyanyi-nyanyi buat Tuhan. Kalau adik-adik saat ini ingin seperti Daud, bagaimana ya caranya? Nah, bagaimana ya kita bisa mempunyai hati yang baik hari-hari ini? Hati yang baik itu kita bisa lakukan dengan cara apa ya? 1, kita suka menolong teman, kita suka berbagi makanan, kita suka membaca firman Tuhan, kita suka berdoa, dan salah satunya kita rindu untuk selalu semangat mengikuti sekolah minggu online sekalipun masih di rumah masing-masing. Tuhan melihat, wah, anak-anak kelas Indria ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, hatinya sungguh luar biasa. Mereka setia, semangat mengikuti sekolah minggu dari rumah. Wah, luar biasa adik-adik yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar seperti Daud. Dipilih Tuhan karena memiliki hati yang baik. Tuhan melihat hati. Adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita pagi hari ini berkata bersama-sama ya di hadapan Tuhan, sebagai janji kita kepada Tuhan, sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Kita katakan sama-sama dalam hitungan yang ketiga.
1, 2, 3. Tidak hanya wajahku yang cantik, hatiku harus baik. Tidak hanya wajahku yang ganteng, hatiku harus baik. Tuhan, ubah hatiku seperti yang Engkau mau. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Adik-adik semua adalah anak-anak yang hebat, yang setia, yang rajin sekolah minggu sekalipun masih di rumah masing-masing. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa disimpan di rumah dulu. Lalu setelah terkumpul dengan saudara-saudara adik-adik yang ada di rumah, bisa dimasukkan di amplop, dikasih tulisan persembahan sekolah minggu, nanti dimasukkan ke gereja. Puji Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita mau membaca ayat hafalan pada pagi hari ini bersama-sama dengan suara yang keras. Siap? 1, 2, 3. Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Sekali lagi. Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami diberikan waktu untuk bisa sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami mau belajar Tuhan seperti Daud, memiliki hati yang baik, sehingga Tuhan yang Allah kami, yang kami sembah, yang melihat hati kami, memilih kami menjadi anak-anak Tuhan, kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Tuhan berkati Filia, berkati Yoel, Yosua, Jericho, Jetro, bersama dengan keluarga dimanapun berada. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Berkati Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu tinggal di tengah-tengah keluarga mereka. Berikan kesehatan, perlindungan, sukacita selalu. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk gereja kami, GBI Genesaret. Berkati Tuhan gereja kami, berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andi Wijaya bersama dengan keluarga. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Pulihkan Tuhan bangsa kami. Sekiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami rindu untuk kami bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Bisa sekolah minggu di gereja bersama-sama dengan teman-teman kami. Bisa sekolah, bisa jalan-jalan. Dan kami Tuhan terus bersyukur karena kami ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik buat waktunya pagi hari ini. Semuanya adalah anak-anak hebat, disayang oleh Tuhan. Tuhan melihat hati adik-adik adalah hati yang baik. Terima kasih juga buat keluarga yang mendampingi anak-anak setiap sekolah minggu, setiap hari minggu. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Tidak usah kemana-mana kalau nggak penting ya. Terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.